Halo, bertemu lagi dengan Ibu Lea. Kali ini kita akan membahas mengenai penilaian aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap tak berwujud tidak memiliki bentuk fisik, tapi mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perusahaan yang memilikinya. Contoh dari aktiva tetap tak berwujud: hak cipta untuk penerbitan buku, hak cipta untuk pencipta lagu, hak paten untuk desain mesin pabrik mobil, hak paten untuk obat-obatan di perusahaan farmasi, merek dagang untuk perusahaan yang memproduksi dan menjual produk. Bila suatu perusahaan membeli perusahaan lain dan membayar lebih tinggi daripada nilai wajar aktiva bersihnya, maka ada goodwill dalam transaksi tersebut. Demikianlah contoh-contoh dari aktiva tetap tak berwujud. Harga perolehan aktiva tetap tak berwujud. Bagaimana cara menghitungnya? Jika aktiva tetap tak berwujud diperoleh dengan cara tunai, dibayar tunai, maka harga perolehannya adalah sebesar uang yang dibayarkan untuk memperoleh aktiva tetap tak berwujud tersebut. Lalu, jika aktiva tetap tak berwujud ini ditukar dengan aktiva lain, maka yang diperhitungkan sebagai harga perolehan aktiva tetap tak berwujud adalah nilai wajar dari aktiva penukarnya. Aktiva tetap tak berwujud kita akui jika memang memiliki manfaat di masa yang akan datang untuk perusahaan yang memilikinya, dan harga perolehannya bisa dihitung secara handal. Penilaian hak cipta: semua biaya-biaya yang dikeluarkan sejak awal dari menciptakan suatu karya, biaya administrasi publikasi, biaya hukum untuk mendapatkan hak cipta tersebut, atau bisa juga kita mendapatkan hak cipta dengan membayarkan sejumlah uang kepada pihak tertentu untuk mendapatkan hak cipta. Untuk amortisasi dari hak cipta ini akan dibebankan selama masa estimasi penggunaannya. Penilaian hak paten: semua biaya-biaya yang sejak awal dikeluarkan meliputi imbalan jasa hukum yang diberikan kepada pemilik sebelumnya, atau biaya yang dikeluarkan selama masa riset. Penilaian merek dagang: semua biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk mendaftarkan secara hukum merek dagangnya. Selain itu, ada pula biaya administrasi dan biaya lainnya. Penilaian goodwill: bila kita akan memiliki satu perusahaan lain, tentunya kita harus mendapatkan informasi keuangan dari perusahaan tersebut. Yang perlu kita ketahui adalah total aktiva dan total kewajiban. Selisih antara total aktiva dan total kewajiban inilah yang menjadi nilai wajar aktiva bersih. Nilai tersebut akan kita bandingkan dengan uang yang kita bayarkan. Nah, biasanya kalau yang kita bayarkan lebih besar daripada nilai wajar aktiva bersih, maka disitulah selisihnya kita sebut sebagai goodwill. Goodwill tidak diamortisasikan. Contoh perhitungan goodwill: jika sebuah perusahaan memiliki total aktiva sebesar 5 miliar, kemudian total kewajiban sebesar 1 miliar, maka kita bisa menghitung nilai wajar aktiva bersih, yaitu 4 miliar. 5 miliar dikurangi dengan 1 miliar. Kemudian jika ada investor yang ingin membeli perusahaan tersebut dan bersedia membayar 8 miliar, maka kita bisa tentukan ada goodwill di transaksi ini,
yaitu sebesar 4 miliar. Uang yang dibayarkan oleh investor tersebut 8 miliar. Kita bandingkan dengan nilai wajar aktiva bersih sebesar 4 miliar. 8 miliar kurang 4 miliar, selisihnya sebesar 4 miliar. Itulah nilai dari goodwill yang terjadi di transaksi ini. Demikianlah pembahasan mengenai penilaian aktiva tetap tak berwujud. Sampai jumpa.